Dahlia dan Andri yang sedang berbahagia. Tapi isi dunia ini tidak hanya kebahagiaan saja. Di luar sana ada Betharia Sonata dan Willy Dozan yang sedang menangis menghadapi perceraian mereka. Berita gonjang-ganjing pernikahan Betharia Sonata dan Willy Dozan bukan baru kali ini terdengar. Tahun lalu rumah tangga mereka juga santer dikabarkan akan pecah. Tetapi pasangan penyanyi dan bintang film laga ini menyangkal. Tapi kali ini berita itu benar adanya. Ia digembleng bersama 150 anggota yang kebanyakan berasal dari Australia dan Filipina. Dalam karirnya sudah 12 judul opera yang ia ikuti dan kebanyakan adalah drama. Setiap kali opera yang saya main tuh saya selalu jadi peran antagonis. Selalu. Nggak tahu kenapa. Rambut kali. Rambutnya yang keriting asli memang unik dan sensual. Waktu itu pernah lurusin ya berapa tahun yang lalu, ya ampun. Cuma tahan 1 hari aja. Selanjutnya kembali seperti semula. Keputusannya berhenti sebagai penyanyi opera bertepatan dengan pertemuannya dengan Elva Sessioria beberapa bulan lalu yang menurut Lucresia merupakan anugerah. Yang saya tahu itu orang yang profesional banget. Orang yang saya lihat waktu kecil menang setiap festival. Yang selalu benar-benar harus prima dalam setiap lagunya atau benar-benar ngasih yang terbaik dari dia yang punya. Kini Lucresia menghadapi karir barunya sebagai penyanyi dengan optimis. Lucresia Pereira juga tidak menyesal meninggalkan dunia opera. Saya nggak pikir vakum di opera bikin benar-benar masalah besar. Soalnya rekaman sama Bang Elva itu latihannya lebih gila lagi daripada apa yang saya pernah dapetin di opera. Pemirsa, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Minggu 19 Mei lalu, penyanyi dangdut Iis Dahlia melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya Satrio Dewandoro atau Andri. Dengan menggunakan adat Jawa, akad nikah dilangsungkan di Gedung Bidakara Jakarta, dilanjutkan dengan resepsi pernikahan pada malam harinya. Dengan mas kawin berupa emas sebesar 29 gram, serta uang tunai sebesar Rp3.112.001, Andri resmi menikahi Iis. Iis dan Andri yang menggunakan busana rancangan Aji Notonegoro itu terlihat sangat bahagia. Maklum saja, peristiwa bahagia ini sudah lama dinanti-nantikan Iis dan Andri setelah melewati masa pacaran yang penuh lika-liku. Pernikahan Iis dan Andri sekaligus menepis berbagai gosip miring seputar hubungan mereka. Sebelum bertemu dengan Andri, Iis yang sedang menunggu proses perceraian dengan suaminya Dadang Indrajaya kerap kali diberitakan menjalin hubungan asmara dengan sejumlah pria. Sebut saja seorang diplomat muda bernama Dino Patijalal yang disebut Dadang sebagai kekasih gelap Iis. Untuk menguatkan tuduhannya itu, Dadang bahkan sempat melaporkan istrinya itu ke Polda Metro Jaya. Meski belum jelas status pernikahannya, Iis kembali diberitakan berpacaran dengan bintang sinetron Ari Sihasale. Keduanya sering terlihat mesra di berbagai acara selebritis. Tetapi Iis dan Ale menyangkal soal kedekatan itu. Lepas dari Ale, Iis dikabarkan menjalin asmara dengan seorang pengacara, Hotman Paris Hutapea. Seperti sebelumnya, Iis pun mengaku hubungan mereka hanya sebatas teman saja. Akhirnya bertemulah dia dengan Andri. Soal hubungannya dengan Andri, Iis tidak pernah menyangkal. Hubungan Iis dan Andri pun tampaknya cukup serius. Walaupun baru 1 tahun berpacaran, keduanya berniat untuk segera menikah. Tetapi niat mereka itu terhalang oleh proses perceraian Iis yang tidak kunjung selesai. Berbagai berita miring menerpa hubungan mereka. Iis dan Andri dikabarkan telah menikah diam-diam di kampung halaman Iis di Indramayu. Mereka juga dikabarkan telah tinggal serumah. Terakhir, Iis bahkan diberitakan telah hamil 4 bulan. Pemirsa, semua itu tinggal masa lalu buat Iis Dahlia. Bersama Andri, kini Iis telah mantap mengarungi mahligai rumah tangga dan memulai hidup yang baru. Perasaannya alhamdulillah senang karena ternyata untuk bisa seperti malam ini buat kita agak sedikit menunggu waktu yang lama ya Pak. Waktunya agak lama dan sedikit agak stres lah ya, tapi alhamdulillah semuanya berjalan baik, lancar. Ya Kak ya? Iya. Apa? Iya. Iis Dahlia dan Andri yang sedang berbahagia. Tapi isi dunia ini tidak hanya kebahagiaan saja. Di luar sana ada Betharia Sonata dan Willy Dozan yang sedang menangis menghadapi perceraian mereka.
Berita gonjang-ganjing pernikahan Betharia Sonata dan Willy Dozan bukan baru kali ini terdengar. Tahun lalu rumah tangga mereka juga santer dikabarkan akan pecah. Tetapi pasangan penyanyi dan bintang film laga ini menyangkal. Tapi kali ini berita itu benar adanya. 16 Mei lalu, Betharia melalui pengacaranya Zul Armain Aziz SH mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Dalam gugatannya, Beta yang telah dikaruniai 2 anak menuturkan rumah tangganya tidak harmonis lagi. Masalah keuangan juga menjadi alasan gugatan cerai itu. Sebetulnya enggak, ini perlu diklarifikasi ya. Kalau saya dengar ya masalah kurang perhatian pertama. Ini tapi belum ketemu ya, cuma saya dengar satu kurang perhatian. Ya mungkin saya udah 3 bulan lebih memang di lapangan terus ya, jarang pulang. Kedua mungkin masalah harta. Nah harta ini memang dari awal kita sering udah jalan yaitu harta terpisah. Kalau dia menginginkan misalkan rumah itu atas nama dia juga nggak apa-apa, misalkan ya saya pikir juga mikir ke anak aja. Buat apa sih kita juga pengen saling memiliki gitu kan? Toh memang itu rumah juga hasil jerih payah saya dari nol juga ya. Silakan gitu. Sebetulnya kita udah rencanakan, tapi waktunya ini selalu tertunda-tunda. Terus mungkin juga kadang-kadang masalah manajemen ya, misalkan saya pengen beli mobil niaga nih, saya mementingkan anak kan, bilang ini anak udah perlu mobil ya, sementara Beta sendiri bilang gini, Pah gini aja deh, uangnya kasih saya aja, saya buat gantiin mobil BMW baru. Padahal hati kecil saya ini lebih mementingkan anak. Nah ini sedikit debat gitu ya. Begitulah penjelasan Willy Dozan di lokasi syuting. Ia mengaku konflik dalam rumah tangganya memang sudah sering terjadi. Namun ia sangat menyesali keputusan Beta yang dianggapnya terlalu cepat. Kenapa sih gini. Ditinjau ternyata masalahnya bukan masalah besar. Nah ini mungkin ya kita maklum ya. Kalau masalah besar juga apa coba silakan. Ya kan? Kita udah berjalan dari kenal sampai sekarang udah 14 tahun. Coba waktu yang cukup lama sekali kan. Tahu bener. Dia keras, saya juga keras, tapi saya ngimbangi terus. Menurut Willy, bukan kali ini saja Beta menuntut cerai, tetapi biasanya itu tidak sampai terjadi. Ia sungguh tidak menyangka kali ini benar-benar terjadi. Kalau dibilang begini, bukan kali ini sebetulnya, sering sekali. Jadi udah biasa. Tapi sampai gugatan cerai ini? Baru kali ini. Sebenarnya itu juga ternyata nggak ada benar semua kan. Yang kita tahu ya itu kadang-kadang stres sendiri, jadi ngambil sikap sendiri dan ninggalin rumah gitu. Jadi itu udah sering sebetulnya. Willy mengakui ia memang jarang pulang karena pekerjaannya yang padat. Seharusnya begitu ya. Setiap manusia ya, kalian-kalian juga kan. Karena bukan ada masalah besar. Nggak ada masalah besar. Masalahnya tuh bisa diperbaiki. Saya akui mungkin ya, kurang perhatian mungkin itu ya, kita akuin lah di lapangan terus kan. Apa saja upaya Willy untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya? Apa ya? Ya udah dalam perencanaan ya, karena kita syuting, jadi belum sempat ketemu untuk ketemu rembuk gitu. Saya pikir udah selesai ini mau rembuk, tapi dia sendiri udah ngambil sendiri. Ini justru keluarga yang sangat disesalkan tuh dari pihak kakaknya ya, Teh Hilda tuh ya. Teh Hida yang kita panggil suka Teh Hida itu dia sangat sesalkan. Ya, saya pikir juga begitu juga sama kok begitu. Willy Dozan bahkan bersedia memberikan semua keinginan Betharia Sonata sebagaimana yang tertera dalam gugatan cerai. Kalau emang itu dia kemauannya ya kita masing-masing saling introspeksi ya. Kemudian ya soal harta, misalkan dia menginginkan itu kan atas nama saya emang ya jerih payah saya. Dia mau ambil silahkan. Ini saya di depan umum ya. Nggak usah perlu ditutupi ya, silahkan. Atau mungkin juga manajemen ya saling mengerti aja lah. Toh kalau saya buat kepentingan lebih cenderung ke anak ya, bukan pribadi. Segala upaya akan dilakukan Willy untuk mempertahankan rumah tangganya. Ia berharap usahanya itu berhasil. Ya mudah-mudahan nggak terjadi ya, kan karena masalah ini bukan masalah besar ya. Kita ngingat anak aja lah. Gitu ya. Pemirsa, sekarang kita beralih ke film. Selama ini banyak beberapa sutradara yang sudah bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk membuat film. Tetapi bekerja sama dengan pihak Hollywood, Rizal Mantovani lah orang yang pertama. Sukses film layar lebar Jaya Langkung membawa sinias muda Rizal Mantovani dan Yose Purnomo merambah dunia film Amerika.
Melihat animo masyarakat yang cukup besar terhadap film ini, membuat sebuah perusahaan film raksasa Miramax berniat membuat film Jailangkung versi Amerika. Mereka meminta Rizal dan Yose untuk menyutradarainya. Kita berangkat ke sana ke Amerika, itu ada beberapa meeting yang kita lakukan di sana.